Bertemu kembali dengan saya di materi pembelajaran manajemen strategi dengan topik pembahasan pengamatan dan analisis internal. Lingkungan internal berkaitan dengan berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam suatu perusahaan yang mempengaruhi secara langsung setiap program dan kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, analisis internal lebih mengarah pada analisis internal perusahaan dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap divisi atau unit yang ada dalam suatu perusahaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa inti dari analisis lingkungan internal berusaha untuk mencari keunggulan strategis yang dipakai oleh suatu perusahaan untuk membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaing. Di pembelajaran kali ini kita akan melihat bagaimana proses analisis dan diagnosis lingkungan internal dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam pengamatan dan analisis internal, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh suatu perusahaan. Di antaranya adalah pendekatan berbasis sumber daya. Pendekatan berbasis sumber daya untuk analisis strategi bisa dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi dan kelompokkan sumber daya dari sisi kekuatan dan kelemahan. Artinya, petakan mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan harus dioptimalkan dan kelemahan harus diminimalisir. Yang kedua, gabungkan sumber daya ke dalam kapabilitas khusus. Setiap kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan harus dijadikan satu kesatuan dan sinergi antara satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan kemampuan yang khusus atau kemampuan yang spesial yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan nantinya. Yang ketiga, evaluasi potensi laba dari sumber daya dan kapabilitas dari sisi potensi untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Yang keempat, pilih strategi yang mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas perusahaan terhadap peluang eksternal. Artinya, optimalkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan sumber daya yang dimiliki untuk bekinerja secara produktif dalam meraih kesempatan atau peluang yang ada di lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, identifikasi kesenjangan sumber daya dan curahkan investasi untuk mengatasi kelemahan. Perlu dilakukan proses penilaian terhadap sumber daya yang digunakan pada saat strategi diimplementasikan. Kemudian untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaan harus menginvestasikan, harus melakukan perbaikan dengan cara memberikan berbagai macam solusi dalam meminimalisir efek dari kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Setelah kita memahami pengamatan berbasis sumber daya untuk analisis strategi, maka selanjutnya ada beberapa pendekatan pengamatan dan analisis strategi yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi variabel internal perusahaan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan fungsional, pendekatan rantai nilai, pendekatan profit impact of market strategi, dan pendekatan 7S. Nah, kita akan bahas satu persatu pendekatan-pendekatan dalam proses melakukan pengamatan dan analisis strategi khususnya untuk mengidentifikasi variabel internal perusahaan. Cara yang paling sederhana untuk mengamati dan menganalisis lingkungan internal melalui analisis fungsional. Melalui analisis fungsional, perusahaan mengetahui keahlian dan sumber daya perusahaan yang dapat diatur dalam profil kompetensi sesuai fungsi bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan, seperti pemasaran, keuangan, penelitian dan pengembangan, dan operasional perusahaan. Pengamatan lingkungan internal dengan analisis fungsional terdiri atas fungsi-fungsi yang ada di dalam suatu organisasi. Analisis fungsional yang pertama berkaitan dengan struktur organisasi.
Pemahaman terhadap bagaimana perusahaan tertentu tersusun sangat berguna dalam perumusan strategi. Apabila struktur perusahaan cocok dengan perubahan strategi yang diusulkan, maka struktur tersebut merupakan kekuatan perusahaan. Apabila sebaliknya, maka merupakan kelemahan perusahaan dan akan membuat strategi tidak dapat dilaksanakan dengan baik nantinya. Beberapa tipe dasar struktur yang mendominasi dalam organisasi meliputi struktur sederhana, struktur fungsional, dan struktur divisional. Analisis fungsional berikutnya berkaitan dengan budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah sekumpulan keyakinan, harapan, dan nilai yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota-anggota organisasi dan disampaikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang mencerminkan nilai-nilai pendiri perusahaan dan misi perusahaan. Pengamatan internal dengan analisis fungsional berikutnya adalah berkaitan dengan fungsi pemasaran. Tugas utama manajer pemasaran adalah mempengaruhi tingkat, waktu, dan karakter permintaan yang membantu perusahaan mencapai tujuannya. Manajer pemasaran merupakan penghubung utama antara perusahaan dengan konsumen dan antara perusahaan dengan pesaingnya. Oleh karena itu, manajer pemasaran harus peduli terutama pada posisi pasar perusahaan dan bauran pemasaran yang dijalankan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pengamatan internal dengan analisis fungsional berikutnya adalah fungsional keuangan. Tugas manajer keuangan adalah mengelola dana, yaitu menentukan sumber dan penggunaan dana yang terbaik, baik berasal dari internal maupun eksternal, dan mengendalikan penggunaannya. Dari sudut pandang strategis, bidang keuangan harus dianalisis untuk melihat sebaik apa keuangan ditangani. Konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan dapat menggunakan konsep financial leverage, yaitu rasio total hutang terhadap total aktiva. Harus dilakukan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah nilai hutang lebih besar dibandingkan nilai aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Hal ini sangat berguna dalam menguraikan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Konsep yang berikutnya yang dapat digunakan untuk melihat atau menganalisis kondisi keuangan perusahaan apakah dalam kondisi yang baik atau tidak, yaitu konsep capital budgeting. Konsep capital budgeting yaitu penganggaran modal dan sumber daya keuangan. Bagian keuangan harus menganalisis dan membuat peringkat investasi seperti tanah, bangunan, dan peralatan, ditinjau dari sudut pandang pengeluaran dan penerimaan yang dihasilkan dari penggunaan modal dan sumber daya keuangan tersebut. Pengamatan internal berikutnya dengan menggunakan konsep analisis fungsional, penelitian, dan pengembangan atau research and development. Teknologi perusahaan membantu menentukan posisi pasar dan jenis persaingan yang dihadapi. Manajer Research and Development bertanggung jawab mengusulkan dan melaksanakan strategi teknologi perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan perusahaan. Tugas manajer Research and Development meliputi memilih salah satu di antara berbagai alternatif teknologi baru yang dapat dipakai oleh perusahaan. Kedua, mengembangkan penerapan teknologi baru ke dalam produk dan proses produksi. Ketiga, menyebarluaskan sumber daya yang ada sehingga teknologi itu dapat diaplikasikan dengan sukses untuk mencapai tujuan strategis perusahaan secara umum nanti. Pengamatan internal analisis fungsional berikutnya berkaitan dengan fungsi operasional perusahaan. Tugas utama manajer operasional adalah mengembangkan dan mengoperasikan sebuah sistem yang akan menghasilkan jumlah produk dan jasa yang dibutuhkan dengan kualitas tertentu pada harga yang sudah ditentukan.
Manajer operasional dapat menggunakan dua sistem dalam menjalankan operasi perusahaan. Sistem yang pertama itu sistem intermittent. Pada sistem ini, pekerja biasanya memproses satu item secara berurutan. Tetapi jenis pekerjaan dan urutan proses bervariasi sesuai dengan itemnya. Kemudian, sistem berkelanjutan atau continuous system. Pada continuous system, proses disusun berurutan sehingga produk-produk dapat dirakit dan diproses secara berkelanjutan. Pengamatan internal dengan analisis fungsional berikutnya berkaitan dengan fungsi sumber daya manusia. Tugas utama manajer sumber daya manusia adalah meningkatkan kesesuaian antara individu dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kualitas kesesuaian ini berpengaruh terhadap kinerja, kepuasan karyawan, dan turnover tenaga kerja. Departemen sumber daya manusia yang baik seharusnya paham cara menggunakan survei sikap dan alat-alat umpan balik yang dapat menilai kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan perusahaan. Oleh karena itu, Departemen SDM juga seharusnya menggunakan job analysis sebagai alat untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan pekerjaan mengenai apa yang harus dicapai oleh setiap pekerja dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Selanjutnya, pengamatan internal dapat menggunakan pendekatan analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai merupakan salah satu cara untuk menguji sifat dan tingkat sinergi di antara kegiatan-kegiatan internal perusahaan. Pengujian secara sistematis kegiatan-kegiatan individual dapat mendorong kepada pemahaman yang lebih baik terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan. Prinsip analisis rantai nilai ini digagas oleh Michael Porter pada tahun 1980 atau lebih tua dibandingkan pendekatan keunggulan bersaing. Pada pendekatan ini, untuk memperoleh tingkat margin, perusahaan memerlukan aktivitas bisnis yang dikelompokkan dalam dua aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas utama dan aktivitas yang kedua adalah aktivitas penunjang. Aktivitas utama perlu untuk diperhatikan agar bekerja dengan baik, serta harus didukung oleh aktivitas penunjang. Dengan memperhatikan setiap aktivitas dan keterkaitan antara masing-masing, maka diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja masing-masing aktivitas dan menciptakan sinergi agar terciptanya keunggulan perusahaan. Selanjutnya, proses pengamatan lingkungan internal dapat dilakukan dengan analisis Profit Impact of Marketing Strategi. Pendekatan ini diperkenalkan oleh General Electric. Pendekatan ini mencoba untuk memberitahu perusahaan faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap besarnya return on investment dengan menggunakan model regresi. Beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam pendekatan Profit Impact of Marketing Strategi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, intensitas investasi. Yang kedua, pangsa pasar. Yang ketiga, pertumbuhan pasar. Yang keempat, daur kehidupan produk. Dan yang kelima, rasio biaya pemasaran dan besarnya penjualan. Selanjutnya, proses pengamatan internal juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis 7S. Pendekatan analisis 7S terdiri dari struktur, strategi, staff, manajemen style, sistem dan prosedur, skill, dan share value yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ketujuh unsur ini
harus bisa disesuaikan dengan strategi yang akan dirancang oleh suatu perusahaan nantinya. Ada kalanya dalam penerapan strategi yang baru membutuhkan restrukturisasi di dalam suatu perusahaan, membutuhkan staf yang memiliki kompetensi yang mumpuni, kemudian membutuhkan gaya manajemen yang berbeda dibandingkan gaya manajemen sebelumnya, supaya strategi yang dirancang nantinya dapat berjalan dengan baik. Sistem dan prosedur juga harus diperhatikan. Apakah sistem dan prosedur tersebut dapat dijadikan suatu kekuatan nantinya. Begitu juga dengan keahlian dan share value yang dimiliki oleh perusahaan. Yang sudah saya paparkan di atas, kita dapat memahami bahwasannya lingkungan internal perusahaan berkaitan dengan berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan dalam suatu perusahaan, di mana kegiatan tersebut mempengaruhi langsung setiap program dan kebijakan suatu perusahaan nantinya. Oleh karena itu, proses analisis lingkungan internal harus dilakukan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap fungsional atau divisi atau unit yang ada di dalam suatu perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam internal perusahaan itu sendiri. Ketika perusahaan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka perusahaan tentunya akan lebih objektif dalam menjalankan strategi yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian video pembelajaran ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.